Selamat pagi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari yaitu mengenai jenis-jenis fungsi. Di antaranya ada fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linear, dan yang terakhir adalah fungsi kuadrat. Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan materi yaitu pada bagian fungsi kuadrat. Bagaimana cara menentukan atau membuat gambar suatu grafik fungsi kuadrat. Harap diperhatikan pembahasan materi berikut. Berikut beberapa langkah-langkah untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y-nya, di mana kita memisahkan X-nya itu adalah sama dengan 0, jika kita peroleh nilai sumbu Y-nya. Kemudian yang kedua, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X, di mana Y-nya sekarang yang kita misalkan adalah sama dengan 0, jika ada untuk sumbu X-nya. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan menentukan persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri dimisalkan dengan variabel X, di mana cara mencari nilai X-nya yaitu negatif B dibagi dengan 2A. Kemudian langkah yang keempat, kita akan menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi. Ini tergantung dari hasil nilainya nanti dari variabel fungsi Y-nya, di mana untuk nilai maksimum dan minimum fungsinya dimisalkan dengan variabel Y, yang dimana cara mencari nilai Y-nya yaitu D dibagi dengan negatif 4A. D itu adalah nilai diskriminan. Diskriminan itu yang telah dibahas sebelumnya adalah cara penyelesaian dari fungsi kuadrat, di mana cara mencari nilai diskriminan yaitu B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Dan langkah yang kelima, kita akan menentukan titik puncak atau koordinat titik baliknya, yaitu semua nilai atau hasil yang kita peroleh dari langkah yang ketiga dan langkah keempat tadi, yaitu negatif B per 2A dan nilai diskriminan dibagi dengan negatif 4 per A. Supaya lebih memahami bagaimana cara membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, perhatikan example atau contoh soal berikut. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita pastikan dulu untuk nilai titik baliknya. Nah, nilai titik baliknya bisa kita lihat pada soalnya tadi. Pada soalnya tadi yang kita ketahui adalah fungsi kuadrat dengan Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15. Perhatikan nilai A. A itu adalah nilai yang berpasangan dengan variabel X yang pangkat tertingginya 2, yaitu koefisiennya. Jika diperhatikan nilai A-nya itu adalah 1. Nah, karena nilainya 1 itu lebih besar dari 0, di mana nilai A-nya itu lebih besar dari 0, maka nanti untuk gambar grafik parabolanya, yang kita ketahui fungsi kuadrat itu gambar grafiknya berbentuk grafik parabola, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Yaitu untuk gambar grafik parabolanya itu menghadap ke atas atau terbuka ke atas. Sehingga kita ketahui nanti bentuk gambar grafik koordinat kartesiusnya atau sketsa grafik untuk fungsi kuadratnya itu mempunyai titik balik minimum. Langkah-langkahnya kita terapkan langkah 1 sampai 5 yang telah dibahas tadi. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana kita misalkan X-nya sama dengan 0. Diperoleh, karena sumbu Y-nya kita ketahui, yaitu dari fungsi kuadratnya Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15, maka kita bisa mengganti nilai X-nya langsung dengan angka 0, sehingga diperoleh ekivalen dengan Y sama dengan X-nya ganti dengan 0, sehingga diperoleh 0 pangkat 2 ditambah 2 dikali dengan X-nya ganti dengan 0 dikurang 15-nya tetap. Sekarang operasi hitungkan. Yang pertama untuk 0 pangkat 2 itu adalah 0 dikali 0 hasilnya adalah 0, ditambah 2 dikali 0 hasilnya 0, dan dikurang 15, maka untuk total atau nilai Y-nya kita peroleh hasilnya adalah negatif 15. Jadi untuk titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0 dan negatif 15. Sekarang langkah yang kedua, kita akan menentukan titik potong dengan sumbu X-nya, yaitu kita misalkan Y-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh, ambil dari soal tadi, grafik fungsi kuadratnya, kita peroleh fungsi kuadratnya Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15. Ganti Y-nya sekarang dengan angka 0, sehingga diperoleh 0 sama dengan
X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15. Supaya memudahkan bentuk persamaannya, kita bisa tempatkan untuk yang di sebelah kiri itu adalah X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15, kemudian sama dengan di sebelah kanannya nilainya 0. Sekarang kita peroleh suatu bentuk persamaan kuadrat. Karena kita menemukan suatu bentuk persamaan kuadrat, maka kita tidak bisa langsung mencari nilai X-nya saja. Maka perlu kita faktorkan. Cara memfaktorkan sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Dua angka jika ditambah, itu adalah hasilnya yang di tengah. Dua angka jika dikali, itu hasilnya ada yang di sebelah kanan untuk yang pasangan dengan variabel X-nya. Nah, kalau diperhatikan dua angka jika ditambah itu hasilnya 2, dan dua angka jika dikali itu hasilnya adalah negatif 15. Sehingga dua angka yang mendekati atau yang pas dengan pengoperasian operasi hitung ini kita peroleh yaitu angka negatif 3 dan 5. Karena negatif 3 ditambah 5 hasilnya adalah 2, dan negatif 3 dikali 5 hasilnya adalah negatif 15. Setelah difaktorkan dari bentuk persamaan kuadrat tadi, maka bentuk pemfaktorannya kita peroleh X dikurang 3 dikali dengan X ditambah 5 sama dengan 0. Sekarang baru kita bisa cari satu persatu nilai pengganti untuk masing-masing variabel X-nya. Untuk yang pertama, X dikurang 3 itu sama dengan 0. Kita mau mencari nilai X-nya supaya negatif 3-nya habis, kedua ruas sama-sama bisa kita tambahkan dengan 3. Di sebelah kiri, X dikurang 3 ditambah 3 sama dengan di sebelah kanan 0 ditambah 3. Kita operasi hitungkan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Negatif 3 ditambah 3 nilainya 0, maka sisanya adalah variabel X sama dengan 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3. Dapat kita untuk X yang pertama itu hasilnya adalah 3. Kemudian yang kedua, yaitu X ditambah 5 sama dengan 0. Kita mau mencari nilai X-nya juga, supaya 5-nya habis, maka kedua ruas sama-sama dikurangkan dengan 5. Sehingga diperoleh X ditambah 5 dikurang 5 sama dengan 0 dikurang 5. Sebelah kiri dulu, kita operasi hitungkan 5 dikurang 5 nilainya 0, sehingga sisanya adalah variabel X-nya. Sebelah kanan, 0 dikurang 5 dapatlah hasilnya negatif 5. Jadi untuk titik potongnya, dengan sumbu X, kita peroleh titik koordinat yang pertama yaitu 3 dan 0, dan titik koordinat yang kedua yaitu negatif 5 dan 0. Sekarang kita bisa masuk langkah yang ketiga, yaitu mencari sumbu simetrinya yang dimisalkan dengan variabel X. Rumusnya adalah negatif B per 2A. Kita peroleh, cara mencari nilai B dan A-nya kita ambil dari fungsi kuadrat yang ada pada soal tadi, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15. Kalau berdasarkan bentuk umum persamaan kuadrat, kita peroleh untuk nilai A-nya itu adalah sama dengan 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah negatif 15. Berdasarkan dari urutan bentuk persamaan kuadrat, Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Nah, sekarang kita bisa masukkan masing-masing komponen nilai yang telah diketahui tadi, sehingga kita peroleh X sama dengan negatif B dibagi dengan 2 dikali A. Diperoleh X sama dengan, untuk bagian pembilangnya dulu, negatifnya tetap, B-nya kita ganti 2, sehingga kita peroleh untuk bagian pembilang itu adalah negatif 2. Kemudian untuk bagian penyebut, 2 dikali A, 2-nya tetap, dikalikan, ganti A-nya dengan angka 1. Semakin dekat mencari nilai sumbu simetrinya, atau disimbolkan dengan variabel X, sekarang kita operasi hitungkan. Bagian pembilang tadi adalah nilainya negatif 2, dibagi dengan bagian penyebut 2 dikali 1, yaitu hasilnya adalah 2. Sehingga jika dioperasi hitungkan, negatif 2 dibagi 2, dapatlah hasilnya negatif 1. Jadi, untuk sumbu simetrinya, kita peroleh nilainya adalah negatif 1. Sekarang kita masuk langkah yang keempat, kita mencari nilai minimumnya. Karena diketahui dari awal-awal penyelesaian tadi, di mana dari nilai A-nya itu lebih besar dari 1, sehingga kita ketahui untuk nilainya nanti adalah nilai minimum. Cara mencari nilai minimum suatu bentuk fungsi kuadrat, yaitu tadi dimisalkan dengan variabel Y, di mana cara mencari nilai Y-nya, D dibagi dengan negatif 4A. D tadi itu adalah diskriminan. Nilai diskriminan yaitu
rumusnya B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Sehingga kita peroleh nilai Y sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C dibagi dengan negatif 4 dikali A. Kita peroleh masing-masing komponen atau nilai A, B, dan C-nya dari fungsi kuadratnya tadi. A-nya adalah sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya adalah sama dengan negatif 15. Sekarang kita masukkan masing-masing nilai tersebut. Kita peroleh Y sama dengan, bagian pembilangnya dulu, B-nya ganti dengan 2, sehingga diperoleh 2 pangkat 2 dikurang 4, dikali A-nya ganti dengan 1, dikali dengan C-nya ganti dengan negatif 15. Dibagi dengan negatif 4, dikali A-nya ganti dengan angka 1. Kita operasi hitungkan dulu bagian yang pembilang. Y sama dengan 2 pangkat 2, itu artinya 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Dikurangnya tetap, 4 dikali 1 hasilnya 4. 4 dikali negatif 15, dapatlah hasilnya negatif 60. Dibagi dengan negatif 4 dikali 1, hasilnya adalah negatif 4. Sekarang kita operasi hitungkan lagi yang bagian pembilangnya. 4 dikurang negatif 60 itu hasilnya adalah 64. Dibagi dengan negatif 4, dapatlah hasil Y-nya sama dengan negatif 16. Sehingga kita peroleh untuk nilai minimumnya adalah negatif 16. Kita masuk langkah yang kelima, yaitu mencari titik puncaknya. Titik puncak ini dimisalkan dengan titik koordinat yang dilalui oleh sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, untuk sumbu X-nya itu kita peroleh dari langkah yang ketiga tadi, yaitu mencari sumbu simetrinya, di mana sumbu simetrinya tadi adalah hasilnya negatif 1. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu adalah nilai minimumnya, ya, di mana kita peroleh tadi pada langkah yang keempat, nilai minimumnya itu adalah negatif 16. Sehingga jika kita gabungkan, kita peroleh titik puncak atau titik koordinatnya yaitu negatif 1 dan negatif 16. Setelah langkah 1 sampai langkah 5, telah kita peroleh nilai masing-masing titik koordinatnya, maka semua nilai titik koordinat tersebut bisa kita masukkan pada gambar grafik koordinat kartesius, supaya nanti kita peroleh bentuk parabola fungsi kuadratnya itu dia terbuka ke atas. Yang pertama kita lihat dari langkah yang pertama tadi, di mana kita peroleh titik koordinat 0 dan negatif 15. 0 itu adalah di garis letaknya, sedangkan negatif 15 itu adalah sumbu Y-nya di bagian bawah, karena dia melalui titik koordinat yang bernilai negatif. Sehingga kita peroleh titik koordinatnya, yaitu jika kita perhatikan pada grafik koordinat kartesius, dia adalah titik koordinat yang berwarna oranye tersebut. Kemudian langkah yang kedua tadi kita peroleh dua buah titik koordinat. Yang pertama titik koordinat 3 dan 0. 3 itu di sumbu X yang sebelah kanan karena dia bernilai positif, dan 0 dia berada tepat di garis. Sehingga kita dapat untuk titik koordinat 3 dan 0 itu yang berwarna hijau muda. Kemudian untuk titik koordinat yang kedua yaitu negatif 5 dan 0. Negatif 5 itu adalah sumbu X yang di sebelah kiri karena bernilai negatif, dan Y-nya itu adalah nilainya 0. Berarti otomatis letak titik koordinatnya itu di garis, dan jika kalian lihat pada gambar, titik koordinatnya yang berwarna biru muda. Dan yang terakhir, kita masukkan titik puncak yang berdasarkan atau kita peroleh dari langkah ketiga dan langkah yang keempat. Titik puncaknya tadi negatif 1 dan negatif 16. Nah, negatif 1 itu adalah sumbu X-nya di sebelah kiri, kemudian negatif 16 itu sumbu Y yang bagian bawah. Sehingga jika kita hubungkan negatif 1 dan negatif 16, kita perolehlah untuk titik puncaknya itu yang berwarna ungu untuk titik koordinatnya. Sehingga jika kita hubungkan semua titik koordinatnya dimulai dari yang sebelah kiri negatif 5 dan 0, kemudian melalui negatif 1 dan negatif 16, melalui 0 dan negatif 15, lalu yang terakhir kita tarik ke atas yaitu melalui titik koordinat 3 dan 0, kita perolehlah untuk gambar grafik parabola yang terbuka ke atas untuk fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15, seperti pada gambar grafik fungsi kuadratnya. Supaya menambah pemahamanmu,
mengenai langkah-langkah membuat sketsa atau grafik fungsi kuadrat, harap dikerjakan penugasan berikut. Gambarlah grafik fungsi kuadrat, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 21. Selamat mengerjakan. Perhatikan tenggat atau batas waktu, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.